A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islami wa hiya a'dhamu ni'am. Asyhadu alla ilaha illallahu rafiul hakam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu asraful anam. Sholawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabil kiram. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua dengan nikmat iman dan nikmat Islam. Itu adalah seutama-utama nikmat. Tidak ada Tuhan selain Allah yang maha meninggikan dan maha menetapkan hukum. Dan Muhammad adalah hamba dan utusannya, yaitu yang merupakan seutama-utama manusia. Sholawat, salam, dan barokah semoga senantiasa tercurah kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, saudara dan para sahabatnya yang mulia. Amin. Saudara-saudara sekalian seiman yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini perkenankanlah saya menyampaikan uraian tentang sistem distribusi daging kurban secara terpadu. Perlu kami informasikan bahwa beberapa waktu yang lalu kami selaku pengurus Masjid Baitur Rahmah telah berkoordinasi dengan beberapa penyelenggara kurban di lingkungan Perumnas bagian tengah dan sekitarnya untuk mencoba menyelenggarakan pembagian kurban secara terpadu. Untuk itu telah bergabung beberapa penyelenggara kurban sebagai berikut. Terdapat 9 penyelenggara kurban yang tergabung dalam sistem distribusi terpadu daging kurban. Yang dimaksud dengan distribusi terpadu yaitu semua calon penerima yang menjadi sasaran atau lingkup masing-masing penyelenggara menjadi tanggung jawab bersama. Ini adalah wilayah yang selama ini tercakup oleh semua penyelenggara tersebut. Wilayah tersebut meliputi RW 15, 16, dan 17, yaitu seluruh blok Malabar, dari Malabar Barat, Tengah, Utara, Timur, dan Selatan. Wilayah Malabar ini merupakan wilayah yang menjadi cakupan distribusi dari Masjid Muhajirin. Kemudian di sini juga terdapat RW 18 dan 19 di Rinjani. Ini tadinya adalah merupakan wilayah distribusi dari Masjid Baitur Rahmah. Kemudian di sini RW 20, 21, 22, dan 23 ini adalah pada sisi utara Perumnas. Di sini terdapat Masjid Al-Isnain dan Al-Ihsan. Namun sebelumnya ini juga merupakan daerah distribusi dari Masjid Baitur Rahmah. Kemudian di sini juga ada RW 25, 27. Ini di sisi barat, ini di sisi timur. Kemudian ini RW 12 ini adalah daerah Bonoroto, ini adalah di sebelah utara Lambo Batang. RW 32 ini adalah di sebelah selatan Rinjani, tepatnya di sebelah utara lapangan Mojosongo. Di samping itu juga terdapat komunitas yang menyelenggarakan kurban, yaitu komunitas di RT 03 RW 19 serta komunitas RW 22 ini. Itulah cakupan wilayah yang menjadi daerah koordinasi. Ini kalau di total jumlah calon penerimanya, ini adalah calon penerima per RT. Nah, ini adalah jumlah calon penerima keseluruhan adalah sekian. Namun perlu dicatat bahwa yang merah-merah ini adalah merupakan
data estimasi karena data yang real belum masuk, tapi yang hitam-hitam ini adalah sudah merupakan data yang mendekati real. Ini sudah ada daftar warga di seluruh RT. Nah, total ini menjadi tanggung jawab bersama dari seluruh penyelenggara, dan ini adalah sangat penting untuk menentukan satuan paket daging kurban. Bagaimana menentukannya? Caranya adalah seperti berikut. Di sini diestimasi jumlah daging yang akan dibagikan dari seluruh penyelenggara, yaitu di sini yang masing-masing menyembelih sapi jumlah ini. Untuk itu diawali estimasi untuk setiap sapi, yaitu karena sapi yang dibeli itu umumnya berharga antara 19 juta sampai 20 juta rupiah, yang diperkirakan dengan sapi seharga segitu berat hidupnya adalah antara 300 sampai 350 kg. Secara kasar berat daging adalah sepertiga dari berat hidup. Jika diambil yang paling kecil adalah 300 kg, berarti berat daging diperkirakan sekitar 100 kg per sapi. Namun dalam pengambilan daging umumnya tidak sampai bersih. Misalnya didapat berat daging yang dilepas itu adalah 90 kg, maka yang sepertiga atau 30 kg untuk pengorban, yang 2/3 atau 60 kg dibagikan untuk kerabat, panitia penyelenggara, dan pihak lain. Maka perkiraan daging sapi yang dibagikan seperti tersaji pada tabel ini. Misalnya untuk tiap kurban dialokasikan 5 paket untuk kerabatnya, maka setiap penyelenggara harus mengalokasikan paket sebanyak 5 kali 7 kali jumlah sapi yang dipotong. Dalam hal ini jumlah seluruhnya adalah 1.365 paket. Kemudian setiap penyelenggara juga perlu mengalokasikan paket khusus untuk panitia atau pihak lain yang diberi secara khusus, misalnya panti asuhan, fakir miskin, daerah binaan, dan lain sebagainya. Misalnya angkanya adalah seperti ini. Sebagai catatan, ini adalah angka fiktif karena belum ada data yang masuk. Jumlah total calon penerima adalah seperti berikut. Jadi ini merupakan jumlah dari calon penerima dari lingkungan yang tadi sudah kita hitung. Kemudian ini adalah kerabat pengorban dan paket khusus. Kemudian bobot daging per paket adalah berat total daging ini dibagi dengan jumlah total calon penerima seluruhnya. Di sini didapatkan angka 0,57 kg. Dari bobot paket ini dapat ditentukan jumlah paket yang tersedia pada setiap penyelenggara di sini dengan membagi bobot daging yang akan dibagikan ini dengan bobot per paket ini. Hasilnya adalah seperti berikut. Inilah jumlah paket minimal yang harus disediakan oleh penyelenggara untuk memenuhi calon penerima yang sudah tercatat. Paket yang didistribusikan ke lingkungan adalah jumlah paket yang tersedia. Jadi ini dikurangi jumlah paket untuk peserta kurban ini dan dikurangi jumlah paket khusus ini. Angka inilah yang digunakan untuk merancang distribusi lingkungan seperti berikut. Di sini tersaji peta sebaran calon penerima tiap RT. Nih. Sedangkan ini adalah jumlah paket yang siap didistribusikan ke lingkungan. Dari kebiasaan selama ini distribusinya adalah sebagai berikut. Di sini Masjid Baitur Rahmah membagikan ke wilayah-wilayah yang sebenarnya sudah dibagi oleh penyelenggara terdekat. Misalnya sekarang wilayah tersebut dibagi sepenuhnya dari penyelenggara terdekat dan Masjid Baitur Rahmah hanya menutup wilayah yang tidak tercakup oleh penyelenggara terdekat. Paket yang harus dibagikan oleh masing-masing penyelenggara adalah seperti berikut.
ini adalah merupakan jumlah dari ini. Demikian juga dengan ini, bahwa misalnya ini, muhajirin ini adalah jumlah dari ini, dan seterusnya. Di sini tampak beberapa tempat mengalami kekurangan yang cukup banyak, sementara di Masjid Baitur Rahmah tersedia banyak. Sisa total 0 ini menunjukkan bahwa kekurangan di satu tempat sesungguhnya dapat ditutup oleh kelebihan di tempat yang lain. Untuk menyeimbangkan kekurangan ini, distribusi perlu diatur ulang sehingga beban jadi merata, misalnya seperti berikut. Di sini untuk wilayah yang tadinya kekurangan, maka ini diisi oleh Baitur Rahmah, digantikan oleh Baitur Rahmah, sehingga di sini terjadi keseimbangan seperti ini. Jadi walaupun ini masih ada kekurangan, tapi ini kecil. Tampak di sini bahwa kekurangan itu mengecil dan terlihat di sini sudah seimbang antara satu tempat dengan tempat yang lain. Apabila di sini masih ada kekurangan-kekurangan kecil, ini dapat ditutup sendiri oleh penyelenggara atau dapat diatasi dengan berkoordinasi satu sama lain. Ini adalah distribusi dengan menggunakan bobot per paket 0,57 kg. Ini adalah suatu angka yang sulit untuk direalisasikan karena memerlukan anak timbangan yang kecil, maka distribusi ini dapat dilakukan dengan pembulatan 0,57 kg menjadi 0,6 kg dengan konsekuensi menambah jumlah daging. Kebutuhan daging yang digunakan untuk menambah paket menjadi 0,6 kg adalah seperti berikut. Jadi ini adalah jumlah daging yang diperlukan untuk menyediakan jumlah paket yang harus tersedia ini dengan bobot 0,6 kg. Padahal yang dialokasikan adalah ini, sehingga di sini terdapat kekurangan, jadi ada selisih antara yang disediakan dengan yang dibutuhkan sebesar ini untuk masing-masing tempat penyelenggara kurban. Sehingga di sini perlu ekstra daging yang barangkali bisa diambilkan dari kelebihan bobot sapi. Namun apabila itu tidak memungkinkan, maka bisa dilakukan pembulatan ke bawah yaitu 0,5 kg. Apabila dibuat paket dengan setengah kilogram dengan jumlah daging yang disediakan adalah seperti ini, maka akan tersedia paket sebanyak ini. Lagi ini adalah paket untuk peserta tetap, demikian juga dengan paket khususnya adalah tetap, sehingga di sini jumlah paket yang tersedia untuk lingkungan adalah seperti ini. Jadi ini adalah jumlah paket yang tersedia ini dikurangi jumlah paket untuk peserta kurban dan jumlah paket khusus. Apabila jumlah paket yang tersedia untuk lingkungan ini didistribusikan dengan pola distribusi seperti yang paket untuk 0,57 kg tadi, maka hasilnya adalah seperti berikut. Hasil ini menggunakan pola distribusi yang sama dengan paket 0,57 kg, sehingga di sini calon penerimanya adalah sama untuk setiap tempat, tetapi ketersediaan paket lebih banyak. Di sini terdapat kelebihan paket di semua tempat penyelenggaraan kurban. Kelebihan ini memberikan fleksibilitas untuk menambah jumlah paket untuk keperluan khusus. Berdasarkan jumlah paket yang tersedia di masing-masing tempat, panitia lokal memiliki kebebasan untuk mengambil keputusan terkait dengan kelebihan berat daging sapi dari jumlah minimal yang diperkirakan. Jika di sini telah diambil estimasi daging yang dihasilkan untuk
setiap sapi itu adalah 90 kg dan ternyata berat daging yang dapat diperoleh sungguhnya adalah lebih dari 100 kg, misalnya 110 kg, maka di situ ada kelebihan 20 kg daging yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan berat paket ataupun menambah jumlah paket. Ini adalah sesuai dengan kepentingan atau kebutuhan masing-masing tempat ini. Jika orientasinya adalah berapa banyak daging yang bisa dibagikan per paket, maka itu bisa digunakan untuk menambah. Namun kalau orientasinya adalah bagaimana bisa menjangkau sasaran yang lebih luas, maka kelebihan daging itu bisa dimanfaatkan untuk menambah jumlah paket. Barangkali ada beberapa hal yang perlu disampaikan di sini. Jadi misalnya kita kembali ke sini, dengan sistem ini, maka pergeseran dari jumlah kurban untuk masing-masing tempat ini tidak akan berpengaruh karena semua ini sudah terintegrasi menjadi satu. Sehingga secara keseluruhan ini adalah tergantung kepada jumlah total ini. Misalnya suatu saat Al-Ikhwan itu sapi kurbannya hanya 3, sementara di sini misalnya Al-Ikhlas itu menjadi 10 misalnya, maka itu tidak akan berpengaruh sepanjang jumlah totalnya ini masih stabil, apalagi kalau ini meningkat. Maka peningkatan di jumlah total sapi yang dipotong ini atau dijadikan kurban ini akan berpengaruh kepada semua pelaksana penyembelihan kurban. Itulah saya rasa poin penting terkait dengan sistem distribusi terpadu ini. Semoga ini menjadi awal yang baik dalam upaya meningkatkan persatuan umat Islam dan bisa bermanfaat untuk menegakkan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Demikian uraian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم.